Halo semua, selamat datang di Disan, diskusi santai bareng kelompok 7. Hai Delon, hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Kita mau membahas sesuatu yang menarik perhatian banyak orang nih, Cevi. Waduh, sekarang ini banyak yang menarik. Yang pasti-pasti dong. Hehe, iya bener sih. Tapi sebelum aku beritahu tentang apa yang mau kita bahas, di sini kita nggak cuma berdua dong, ada teman spesial kita. Halo halo, siapa nih? Hai, kenalin aku Teddy, teman dari Delon dan Cevi. Dengar-dengar kita mau ngebahas sesuatu hal yang menarik perhatian banyak orang. Aku tebak deh. Apa soal Olimpiade Tokyo Ganda Putri? Yes, Olimpiade Tokyo Ganda Putri dimenangin oleh Indonesia kan? Keren banget, sampai-sampai nih yang ganda putri Cina kagum sama kerja kerasnya pemain dari Indonesia. Bangga banget aku jadi anak Indonesia, berasa punya hubungan baik gitu sama negara lain. Nah, sama dong. Aku juga ngerasa kayak gitu. Walaupun passionku bukan di olahraga, tapi aku ngerasa banget bagaimana bangganya negara Indonesia dengan kejuaraan ini, maupun kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Yakin gak yakin, negara Indonesia tuh punya jalinan hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Salah satu faktor pendukungnya adalah bidang olahraga ini. Udah banyak banget emas, perunggu yang dikumpulin dari hasil perlombaan bidang olahraga. Iya, jadi olahraga itu nggak cuma untuk menyehatkan tubuh aja, bisa jadi wadah untuk kita berkembang, bahkan bersaing dengan negara lain. Tapi, ini kok Delon nggak ada suara ya dari tadi? Hahaha. Apa dia lagi olahraga nih sekarang? Aku mau bersuara, kalian seru banget dan gak enak untuk motong. Biasalah, aku tuh anak muda berjiwa demokrasi. Waduh, keren gak tuh? Gayamu. Tahu tidak arti demokrasi? Tadi katanya Delon mau ngebahas sesuatu. Apa? Iya. Oke. Yang menarik perhatian banyak orang akhir-akhir ini adalah soal vaksinasi COVID-19 nih guys. Ada banyak informasi yang datang dari banyak sumber, baik itu kabar baik ataupun kurang baik. Salah satu kabar kurang baik adalah masih banyaknya masyarakat yang menolak vaksinisasi COVID-19. Nah, aku mau tanya nih ke Teddy dulu lah. Bagaimana tanggapanmu tentang penolakan vaksinasi COVID-19? Monggo. Oke, kemarin sekitar 2 hari lalu aku nonton berita di YouTube tentang penolakan vaksin COVID-19 di Jawa Timur. Yang sangat menarik perhatian aku adalah alasan kenapa mereka menolak vaksin COVID-19 ini. Kira-kira cuplikannya kayak gini. Republic Institute melakukan survei pada 1.225 orang yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Hasilnya 47,6% responden mengaku sudah divaksin, 27,9% belum divaksin, dan 20,4% responden mengaku tidak mau divaksin. Survei menyebut sebagian yang tidak mau divaksin tinggal di perkotaan dengan tingkat pendidikan terakhir SMP. Jika melihat penduduk Jawa Timur sebanyak 40 jutaan orang, maka 20,4% warga yang tidak mau divaksin ini berjumlah lebih dari 8 juta orang. Vaksin mereka anggap akan membuat tubuh menjadi sakit. Vaksin juga dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut, atau vaksin dianggap bermuatan politik. Menurutku alasannya aneh karena pada dasarnya vaksinasi COVID-19 ini diadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya memang tidak pasti bahwa setelah mendapat vaksin kita tidak terpapar COVID-19, tetapi kita sudah punya imun yang kuat dari vaksin ini. Wah, ini menarik perhatian semua orang sih, terutama pemerintah. Jadi, tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Ini perlu didiskusin bersama. Biasanya pemerintah adain pendekatan dulu ke masyarakat
yang menolak vaksinasi ini, lalu mereka akan adain musyawarah bersama lembaga pemerintah untuk menemukan jalan keluar. Wah, tanggapan dari Cevi ini menghadirkan poin baru, yaitu tantangan dan musyawarah. Sebenarnya kedua hal ini saling bersangkut paut loh. Musyawarah adalah ciri khas dari negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Musyawarah adalah salah satu bentuk nyata dari demokrasi Pancasila. Kayak yang aku bilang tadi, demokrasi Pancasila itu punya beberapa nilai dasar selain musyawarah. Ada juga menghargai sesama dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Nah, tujuan dari demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dengan musyawarah, pemerintah dapat mengetahui apa yang terjadi di masyarakat dan segera mungkin untuk mengatasinya gitu. Ciri-ciri demokrasi Pancasila itu apa aja? Demokrasi Pancasila hanya ada di Indonesia. Aku penasaran nih. Teman-teman di rumah juga penasaran pasti. Iya, bener banget Teddy. Demokrasi Pancasila hanya ada di Indonesia. Sebelum jadi demokrasi Pancasila, demokrasi di Indonesia mengalami proses yang panjang banget. Dimulai dari demokrasi masa revolusi, demokrasi masa Orde Lama, demokrasi masa Orde Baru, hingga demokrasi masa reformasi atau demokrasi Pancasila sekarang ini. Kenapa dinamakan demokrasi Pancasila? Karena penerapan dari demokrasi Pancasila lah yang paling cocok sama ciri khas dari masyarakat Indonesia, yaitu rasa kekeluargaan yang tinggi, bergotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Oke, aku nangkep maksudmu itu. Tidak terlepas dari yang kita bahas demokrasi, bisa dong atasin tantangan penolakan vaksinasi COVID-19 ini? Nah, harusnya kayak gitu. Kalau diambil dari garis tengahnya itu kayak gini. Karena COVID-19 ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga mengganggu kebutuhan ekonominya. Dengan adanya vaksin COVID-19 ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, sehingga kehidupan bisa seperti biasa. Lagian sekarang juga syarat masuk ke tempat umum adalah orang yang sudah vaksin dan punya sertifikat vaksinnya. Dan karena kehidupan perlahan normal, udah nggak perlu tuh untuk ngejual barang-barang, pinjam ke sana sini. Cuma ya gitu, masyarakat Indonesia kurang menyadari aja. Tapi nih ya, kalau soal anak muda nih, sepertinya mereka malah mau banget sama vaksin biar bisa ngerasain PTM, gitu ya. Ya mau banget lah. Kita mah harus mendukung segala program pemerintah, alias mau ngelihat crush. Tapi ini serius sih, berjiwa nasionalisme banget. Pergerakan nasionalisme maksudmu? Tapi kan kita bukan di zaman perang lagi. Siapa bilang ini tuh perang dalam diri tahu? Kita harus sama-sama berjuang untuk kembali ke kehidupan semula. Buat teman-teman di rumah yang belum vaksin, ayo sama-sama kita siapkan imun yang kuat biar bisa belajar bareng lagi. Ngomong-ngomong soal nasionalisme, aku ada cerita yang menarik banget. Cerita singkatannya itu kayak gini. Di suatu daerah bernama Majiti, terdapat seorang pemuda sakti bernama Aji Saka. Aji Saka memiliki 2 orang punggawa atau abdi setianya, yaitu Dora dan Sembada, dengan kesaktian dan kesetiaannya masing-masing. Namun, di suatu waktu kedua punggawa Aji Saka ini berada di kondisi di mana keduanya memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Karena kesetiaannya dan rasa hormatnya kepada tuannya, yaitu Aji Saka yang sangat tinggi, sehingga tidak ada yang ingin mengalah dan pada akhirnya mereka saling memakan nyawa. Aji Saka sebagai tuan dari kedua punggawa yang setia, dia mengabadikan kisah kedua punggawanya dengan menciptakan sebuah deret aksara. Itu sejarahnya aksara Jawa. Baru tahu aku. Bener kamu, jiwa nasionalismenya tuh kelihatan banget ya. Walaupun masih dalam bentuk kerajaan, tapi udah dibuktiin bahwa udah dari dulu negara Indonesia punya jiwa nasionalisme. Kita harus mempertahankan, apalagi di masa-masa sekarang. Aduh, aku kalau udah boleh keluar jauh mau jalan-jalan, apalagi lihat seni-seni gitu,
indah banget di mataku. Aku ada saran nih, patung GWK di Bali. Patung Garuda Wisnu Kencana berlokasi di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali. Patung ini berdiri menjulang di dalam kompleks Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan merupakan karya pematung terkenal Bali yaitu I Nyoman Nuarta. Monumen ini dikembangkan sebagai taman budaya dan menjadi ikon bagi pariwisata Bali dan Indonesia. Patung ini diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang sampai dengan 20 km sehingga dapat terlihat dari Kuta, Sanur, Nusa Dua hingga Tanah Lot. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 121 meter dan lebar 271 meter dari permukaan laut. Proses pembuatan patung GWK ini memberikan makna tersendiri, sehingga peneliti mulai mendalami proses penciptaan patung monumental ini melalui artikel yang ditulis oleh Yuka Ardiati. Pada artikel ini ditemukan kata kunci, jejak sains, jejak teknologi, dan jejak budaya. 3 poin tersebut memberikan peluang penafsiran. Setidaknya pengagasan patung Garuda Wisnu Kencana adalah sebuah pengetahuan baru dalam arsitektur seni. Selain itu terkait dengan patung-patung monumental yang didirikan oleh berbagai negara. Sebagaimana juga jejak teknologi logam di masa lalu, teknologi patung tembaga di Indonesia telah mencapai titik kulminasi yang sudah tidak lagi dilakukan sebagai pencapaian karya anak bangsa yang bersifat internasional. Bahkan dari aspek budaya juga memberikan arti penting adanya transformasi kebudayaan yang memberikan konotasi arti dan makna kehidupan dalam menjelajahi roh estetika kenusantaraan. Waduh, boleh tuh, ide bagus. Makasih ya sarannya. Makanya dong, corona cepat selesai. Jangan mengeluh banyak, jalani aja. Pasti ada waktunya kok. Kayak diskusi kita hari ini ada waktunya. Nggak kerasa udah mau selesai aja ini. Iya ya, pada intinya negara Indonesia punya modal yang mendasar dalam diri. Dengan modal ini, kita yang ada di sini pastikan bisa menyelesaikan segala sesuatu rintangan yang ada sedang dirasain maupun rintangan yang akan datang. Yap, bener banget. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan Disan, diskusi santai bareng kelompok 7. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan ini. Matur nuwun.